Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul mengampuni tanpa syarat. Ketika Tuhan mengatakan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, atau ketika Tuhan mengajarkan kalimat ini, hal ini mengindikasikan suatu kemutlakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah. Pengampunan tersebut haruslah tanpa syarat. Mengampuni tanpa syarat memiliki beberapa makna. Pertama, tidak perlu menunggu orang meminta maaf kepada kita terlebih dahulu baru kita ampuni. Seringkali seseorang mengampuni dengan syarat orang yang bersalah tersebut harus minta maaf terlebih dahulu, ditambah dengan cara tertentu. Pengampunan dalam standar kekristenan tidak memandang apakah orang tersebut telah meminta maaf atau tidak. Kita mengampuni karena keberadaan kita sudah diubahkan Tuhan, sehingga sulit untuk tidak mengampuni. Mengampuni orang lain sudah menjadi irama yang otomatis mengalir karena kita sudah belajar terus meneladani Tuhan Yesus. Belajar terus untuk tidak memiliki diri sendiri, tetapi rela dimiliki oleh Tuhan. Kedua, pengampunan tanpa syarat juga berarti tidak melihat besar kecilnya kesalahan dalam mengampuni. Banyak orang dapat mengampuni orang yang bersalah padanya dalam ukuran tertentu. Namun ketika sampai di satu level atau stadium, ia merasa sulit untuk mengampuni seseorang. Bahkan pada tahap tertentu, ada orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, karena kesalahan tersebut dirasa sangat fatal dan sangat melukai. Saudaraku, sesungguhnya pengampunan yang tanpa syarat merujuk pada kemampuan seseorang untuk melepaskan pengampunan tanpa terhalang besar kecilnya kesalahan yang dilakukan seseorang. Hal ini dapat tumbuh dari kesadaran seseorang. Jika orang itu membandingkan kesalahannya yang banyak telah dihapus oleh Tuhan tanpa syarat. Ya, kalau seseorang menyadari bahwa kesalahannya yang besar, yang banyak telah diampuni tanpa syarat, maka sangat lebih mudah untuk mengampuni orang lain tanpa syarat. Setiap kita harus berani mengampuni tanpa syarat, artinya sebesar apapun kesalahan orang kepada kita. Kita tidak memperhitungkannya dan tidak berniat untuk menghukumnya. Mengampuni berarti menyerahkan penghakiman, penghukuman atau pembalasan di tangan Tuhan. Tentu yang tidak kalah penting, kita tidak mengharapkan mereka yang telah melukai kita itu mendapat celaka. Inilah standar orang percaya, yakni mengampuni orang tanpa syarat, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika seseorang mengampuni orang yang bersalah tanpa syarat, sejatinya ia sedang melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang dimaksud sama sekali tidak menggantikan keselamatan dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Ketika seseorang berbuat baik dengan mengampuni tanpa syarat, hal ini menunjukkan bahwa ia melakukan perbuatan kasih dalam kehidupan yang telah diperbaharui. Keselamatan manusia dimulai dari salib. Salib adalah satu-satunya jalan menyelesaikan dosa. Dengan salib, maka tersedia pengampunan bagi seluruh orang percaya. Allah tidak bisa mengampuni tanpa sarana. Maka ia harus mengorbankan putra tunggalnya sebagai korban tebusan bagi penebusan manusia. Tuhan Yesus bisa mengampuni kita pun karena ada tatanan. Yaitu ketika Yesus mati di kayu salib, memikul dosa-dosa kita. Setelah ia mengorbankan nyawanya, barulah anak manusia berhak mengampuni.
Tetapi sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia mengatakan, dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Yesus disalib, yang mengampuni adalah Allah Bapa, belum Tuhan Yesus. Dengan jelas tampak tatanan yang ada dalam diri Allah. Tuhan Yesus dan Bapa sendiri, yaitu Allah Bapa, bisa mengampuni. Kita pun karena melalui sarana atau mekanisme. Saya ulangi, dengan ini jelas tampak tatanan yang ada dalam diri Allah. Tuhan Yesus dan Bapa sendiri, yaitu Allah Bapa, bisa mengampuni kita pun karena melalui sarana atau mekanisme. Darah binatang tidak bisa menyucikan. Darah binatang hanya merupakan sebuah tindakan profetik. Nubuatan mengenai darah yang sesungguhnya yang bisa menghapus dosa itu darah Yesus. Ya, saudaraku. Jadi ketika Yesus berkata dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni, hal ini menunjukkan bahwa sebelum Yesus disalib, yang mengampuni adalah Allah Bapa, belum Tuhan Yesus. Namun bukan berarti Yesus tidak berhak mengampuni. Dia mengatakan bahwa anak manusia juga mengampuni, dan itu pun bisa dilakukan kalau Yesus memikul dosa-dosa manusia. Jadi baik Bapa maupun Tuhan Yesus bisa mengampuni itu karena ada mekanisme atau tatanannya, yaitu karena pengorbanannya. Pengampunan diberikan supaya orang yang diampuni bisa mengampuni. Jika seseorang tidak bersedia mengampuni orang lain, maka ia pun tidak diampuni. Dia menerima kebaikan Allah supaya dia bisa menjadi baik atau agar dia menjadi baik. Kalau dia tidak menjadi baik, maka kebaikan yang Allah berikan dibatalkan. Tuhan Yesus mengatakan berulang-ulang dalam beberapa Injil, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu atau tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak mengampuni kamu. Jadi walaupun orang Kristen sudah mendapat pengampunan menjadi umat Allah, tetapi kalau dia menjadi jahat, tetap tidak akan masuk surga, saudaraku. Nah, saudaraku, dalam hal ini pengampunan menjadi simbol atau lambang dari karakteristik yang harus dimiliki pula oleh setiap orang percaya. Jika Allah memiliki karakteristik mengasihi dan mengampuni, maka hal itu harus dimiliki oleh orang percaya, ya, yang adalah menjadi anak-anak Allah, anak-anaknya. Nah, saudaraku sekalian, kebenaran yang harus ditekankan pada hari ini ya, adalah ketika seseorang mengampuni orang yang bersalah kepadanya tanpa syarat, ketika seseorang mengampuni orang yang bersalah kepadanya tanpa syarat, sejatinya ia sedang melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang berkualitas tinggi seperti Yesus. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.